Kita akan bahas seputar Persija dan juga Coach Sintayong. Ada drama apa lagi kali Jadi ini? kita akan bahas Persija, tapi ini lebih tepatnya seputar Piala Presiden ya. Tapi ini breaking news juga karena baru keluar hari ini. Ada official statement dari Persija Jakarta mengenai masalah sanksi yang didapatkan oleh Coach Sintayong dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan ya. Mending kita bacakan dulu official statementnya. Menanggapi berbagai pemberitaan yang beredar terkait sanksi disiplin yang dijatuhkan Korea Football Association kepada Sintayong, Persija telah mengambil langkah dengan melakukan verifikasi langsung kepada pihak KFA. Persija memastikan setiap informasi yang beredar diklarifikasi secara akurat demi menjaga profesionalisme klub dan kondisivitas seluruh elemen tim. Berdasarkan hasil komunikasi dan verifikasi yang dilakukan, Persija meluruskan 2 poin utama terkait sanksi tersebut. Yang pertama, sanksi disiplin yang dijatuhkan KFA kepada Sintayong berdurasi 1 tahun, bukan 10 tahun ya. Kedua, sanksi disiplin tersebut merupakan kewenangan KFA dan hanya berlaku dalam yurisdiksi sepak bola Korea Selatan, sehingga tidak berpengaruh terhadap aktivitas Sintayong di luar Korea Selatan termasuk Persija. Kemudian closing statementnya, Presiden Persija Muhammad Prapanca menegaskan bahwa manajemen menghormati keputusan KFA. Di saat yang sama, Persija tetap memberikan kepercayaan penuh kepada STY untuk terus membentuk tim terbaiknya. Itu adalah official statement dari Persija ya. Jadi ada klarifikasi, ternyata sanksinya bukan 10 tahun, tapi hanya 1 tahun. Waduh, ini ibaratnya Persija ini menjadi tim yang lebih sering klarifikasi Iya, daripada angkat trofi. Betul. Bahkan di musim ini banyak banget klarifikasinya. Betul ya. Klarifikasi mengenai pindah-pindah kandang, klarifikasi sekarang mengenai Peralta, sekarang mengenai STY. Jadi sebelum liga berjalan ini lebih banyak dramanya. Karena kali ini mendefend sanksi dari ini ya KFA terhadap Coach Sintayong itu ya. Yang bikin lucu tuh gini Sen, kita aja ya kalau ngelamar kerja itu kan dicek SKCK-nya. Betul. Ini kenapa Coach Sintayong bisa lolos dari manajemen Persija? Karena sanksi ini kan setelah Coach Sintayong announcement menjadi pelatih Persija kan, lalu ada buntut-buntut seperti ini, dan ini kan ya bisa dikatakan menjadi aib sehingga harus di-defend sama pernyataan langsung dari official statement Persija sendiri kan. Artinya Persija tidak tahu masalah Sintayong di Korea kan? Iya benar. Nah, ketika berita sudah besar Sintayong disanksi 10 tahun, Persija baru kan? Iya, baru komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Korea. Bener nggak sih Sintayong itu kena sanksi? Iya. Dan baru klarifikasi 2 hari setelah beritanya ramai terlebih dahulu gitu kan. Jadi ramainya berita tersebut kan gara-gara ada salah satu media besar Korea Selatan yang upload lah, biasa lah di internet gitu, dan dibaca oleh orang Indonesia. Kemudian Persija, bener kata gua, Persijanya nggak tahu dengan masalah Sintayong, dan mungkin Sintayong udah nulis di SKCK-nya, tapi pihak apa kalau nerima administrasinya, kalau misalkan nerima HRD-nya nggak ngebaca SKCK gitu kan. Betul. Jadi ibaratnya ini lucu banget karena pertama dari track record ketika melatih klub kan ya tidak bagus lah ya untuk Sintayong gitu kan. Dan hanya satu, baru Ulsan Hyundai saja kan, belum pernah melatih klub yang lain Sintayong. Dan apalagi keluarnya kan karena ada kekerasan gitu kan. Ini kan fatal banget. Kenapa kok tidak ditinjau? Apa karena tergesa-gesa apa segala macam? Karena kalau kita ingat ya, pemecatan Mourinho Sousa saja kan mendadak banget dan langsung ujuk-ujuk ada nama Sintayong gitu kan. Kita kan kaget juga, ini Persija gebrakan apa lagi nih mendatangkan Sintayong. Ternyata di belakangnya banyak sekali drama-drama yang belum selesai. Jadi kalau Persib menyelamatkan karir pemain diaspora, Persija menyelamatkan karir ex pelatih timnas, menyelamatkan benar-benar buronan Korea. Lucu banget karena ketika dipecatnya mau Neymar ribut kan dengan pemain sekarang di Liga Brazil ya, dengan Tubarão. Tubarão itu pemain Persija musim lalu. Waduh. Bruno Tubarão itu pemain yang paling menonjol, salah satu pemain yang menonjol di Persija. Karena memang Mourinho Sousa kan gue sudah pernah cerita. Dia itu karir awalnya jadi asisten pelatih Flamengo. Kemudian pernah nanganin tim senior Flamengo, direkrut Madura. Di Madura bagus, rekrut Persija. Di Persija dengan keuangan yang gede, tarikin pemain Brazil. Pemain Brazilnya itu pemain Brazil asli yang main di Liga Brazil, bukan kayak Persib. Persib kan ngerekrut pemain Brazil, tapi pemain Brazil yang karirnya di Vietnam, di Thailand. Kalau Sousa ini ngerekrutnya langsung dari Liga Brazilnya. Liga Brazil. Jadi Neymar ribut kan di pertandingan kemarin ketika melawan klubnya Tubarão, dan itu Tubarão itu musim kemarin lawan Beckham Putra, dan musim selanjutnya lawannya Neymar gitu kan. Dan lagi-lagi ribut itu karena
aura negatif Persija itu ke bawah. Betul, karena kan dia leading ya, nabrak Neymar nggak terima kan, terus ribut gitu kan, dan kemudian kata gue juga, blunder banget pecat Mauricio Sousa. Sousa itu bagus karena dia membangun sistem, kemudian juga dia membeli pemain-pemain yang dia inginkan dan terbukti proven semua pemainnya. Iya. Alano masuk best 11 dan salah satu kandidat pemain terbaik. Maxwell Sousa masuk ke 3 besar top skor gitu kan. Kemudian gue lupa Aladin bagus banget anjir ketika lawan Persib dan penampilannya di Persija musim kemarin gitu kan. Setelah ganti Sintayong, pemain-pemain yang 3 tadi yang top performer dibuang semua kan. Ya kan Sousa-nya nggak ada di situ. Dan memang pemainnya udah nggak mau kalau bukan Mauricio Sousa. Bahkan ada yang bilang trauma gak mau main di Superliga ya. Iya tadi itu baru itu trauma, nggak mau. Alano juga karena Alano ini gue main ke rank liga yang gini biasa main di Brasil gitu kan, yang kaget juga kemudian ketika di sini tidak disambut gitu. Ya ibaratnya bisa jadi ini juga menjadi kabar untuk pemain-pemain Brazil juga ya. Wah ibaratnya janganlah yang gak rekomen gitu main ke Super League Ya gitu kan. makanya Peralta jadinya ke Persib. Peralta kan jadi ternyata ini kata Berguinho ya, salah satu pemain Persib Bandung, pemain Amerika Latin yang berkarir di ASEAN itu punya grup WA. Oh pasti. Jadi gue ditawarin sama ini nih konsultasi di grup itu, dan Peralta gara-gara temen baiknya Berguinho, Peralta kan orang Argentina, Berguinho orang Brazil, ngobrol dulu. Kemudian si Peralta ini temennya Tyron Del Pino, orang Spanyol. Tyron pemainnya Persib. Ketika back to back dua-duanya nyaranin ngapain ke Persija, tahu kan Alano yang lainnya kayak gitu, mending ke Persib, kamu pasti akan bahagia, dan langsung ke Persib. Kan gue juga udah jelasin di video sebelumnya, tawaran Peralta gajinya itu lebih rendah dari tawarannya Persija. Betul. Milih Persib itu tawaran gajinya lebih rendah, tapi Peralta maunya ke Persib gitu. Karena jaminan kenyamanan untuk karir selanjutnya ya saya ibaratnya kan. Betul. Ya mungkin grup dari pemain-pemain di Amerika Selatan ini namanya grup ini ya senasib semua. Ya kan ada hubungan tadi juga ya gara-gara citra buruk pemain Brazilian di Persija. Makanya ketika dipegang ST nggak ada satupun penandatanganan Persija dari Amerika Latin. Semuanya dari Kroasia, dari Bosnia kan. Itu tidak seperti klub yang lain yang mesti ngambil, karena di liga kita dari dulu kan pasti banyak Amerika Latin, dari Brasil, Uruguay, dari Argentina gitu. Betul, ini ibaratnya wah benar-benar Persija itu liga belum mulai udah babak belur duluan anjir. Babak belur dari gaji STY yang ke langit gitu kan. Ada hal yang lucu. Apalagi Jackmania kecolongan transfer Peralta. Iya. Presidennya kecolongan STY. Ini kan lucu. Ini ibaratnya klub yang diagung-agungkan memiliki pride yang tinggi, tetapi harus klarifikasi lagi. Ini kan aib ya, bahan cengan dari ini ya apalagi ini beban kepada Sintayong juga ya. Ini kalau nggak proven ya habis sih dari bahan cengan. Itu kan apa, salah satu fans terbesar Jackmania STP 1928 pasti ini sanksi 10 tahun akan menggema selama STY di Persija. Nah seperti itu. Jadi mereka sadar ini akan jadi terus-terusan akan jadi bahan ejekan, sama seperti ketika membuat banner menang jadi naga kalah jadi cacing, bahkan sampai BP aja ngomong jangan sebut Persija di cacing. Lucu kan? Sendiri yang buat loh. Ibaratnya penantang diri sendiri tetap kalah gitu kan. Ibaratnya kan. Ini lucu banget ya kalau kita ngomongin STY gitu kan ya, lagi-lagi ya sangat disayangkan gamblingnya terlalu besar untuk Persija itu sendiri gitu kan. Ini benar-benar kalau untuk STY sih senyum ya, dia senyum dong ibaratnya. Bayangkan kalau STY nggak direkrut sama Persija, mau kemana lagi? Kemudian berita dari Korea Selatan udah naik. Menurut nggak ada yang nerima, maupun Liga Thailand, Liga Vietnam, gara-gara TV-nya jelek. Dan catatannya kalau nggak salah bersama Ulsan HD ketika ditangani STY dari 10 match 1 kali menang, 1 kali imbang, 8 kali kalah bersama Ulsan HD. Ya mungkin kalahannya gara-gara ribut tadi. Jadi pemain nggak mudah lah mainnya. Kayak sengaja kalah supaya keluar gitu kan. Jadi sampai mungkin Coach Sintayong itu habis kesabarannya main tangan, karena disebutkan juga dugaan ada kontak fisik kan, ada keributan gitu kan. Betul, ini benar-benar sangat. Ya pinternya kan dikontrak dulu Persija, beritanya baru naik. Ibaratnya ini kejeniusan dari agennya Sintayong ya. Wah ini mumpung belum ada berita. Kan? Mungkin buru-buru sebelum berita naik, ya kan, berita naik di media dan putusan dari KAF-nya tadi, gue langsung hubungin Persija. Dan gue kan sudah pernah bahas, sepertinya STY itu pengen latih Persib atau nanti salah satu tim Indonesia lah. Karena sebelum baru
1 minggu atau 5 hari dipecat dari Ulsan, dia itu langsung ke Indonesia, Oh betul, nonton matchnya Persib, betul. nonton matchnya Bali, nonton matchnya Persija. Artinya dia itu lagi masarin diri dia. Bahkan gue inget di podcast bersama Atta Halilintar kan ditanya, Oh iya, iya, betul. coach Itu berita yang naik. pengen kalau seandainya nanti ngelatih klub di Indonesia mau ngelatih klub apa, jawabannya kan ini klub dari Bekasi kan waktu itu kan Iya. dari STY gitu Iya, kan. betul. Dan ternyata yang kecolongan Persija gitu Persija, kan. betul. Dan waktu itu kan ditanya ketika kesini kan, coach, prediksi siapa yang akan menjuarai Liga Indonesia musim ini? Saya rasa Persib yang akan menjadi juara karena vibe-nya sama seperti tahun terakhir Persib juara gitu kan. Kemudian JJ ditanya ada kepentingan apa Coach Sintayong kesini? Apakah sekedar kerjaan atau yang lainnya? Iya, JJ betul. menjawabkan, ya pertama kerjaan, kedua juga sepertinya Coach Sintayong tertarik untuk berlatih klub Iya. Indonesia. Dan situ kan udah dia gerak cepat sebelum berita Oh, naik. sudah masuk lobby-lobby Udah gitu ya. lebih pasti menurut gue salah satunya ke Persib juga gitu. Kalau Persib nggak bakal karena harapan besar pada saat itu Boyan Hodak lanjut kan. Iya. Dan Boyan Hodak kan. Jadi Persib kan sekarang kenapa Igor Tolik yang jadi pelatih, Boyan Hodak tidak mau penerusnya itu pelatih lain selain Igor Tolik gitu Iya. kan. Karena ada chance Boyan Hodak itu kembali lagi ke Persib. Oh, Jadi kayak- kan kabarnya dia itu akan melatih underage-nya Malaysia lah untuk AFF gitu selama 1 musim ini. Nah, kabarnya Oh. setelah itu akan pulang lagi ke Persib. karena memang anaknya juga kan di Orang Malaysia ya. emang orang Ya, Malaysia. udah bermain di Andre kan? Iya, Boyan karena Hodak. dia lahir di situ dan Iya. juga langsung warga negaranya di situ. Betul, betul. Anaknya yang kayak Digo kan, kayak Aliando waktu jadi di GGS Iya. ya. Nah, seperti itu. Jadi sepertinya memang Boyan Hodak ini nitip aja nih, nitip setahun Persib untuk ke Malaysia dulu, kemudian balik lagi. Iya, ibaratnya. Apalagi sekarang Coach Janur pengen melatih lagi kan, dia Oh, mundur dari posisi dirteknya Persib. Heeh. Ya karena dirteknya sekarang Boyan Hodak. Oh, Gitu. berarti kemungkinan yang ngelatih klub lainnya selain Persib ya? Iya, emang kabarnya Coach Janur pengen latih kan, kabarnya kayak sepertinya di Liga 2 kabarnya kan. Coach Janur pengen latih lagi ya karena dia tahu ada Boyan Hodak di posisi dirtek. Betul. Ya ibaratnya Boyan Hodak itu sama kayak ini ya, sama kayak kasusnya ini siapa? Enrique gitu kan. Ketika rehat ngelatih Spanyol terus balik lagi ngelatih klub lagi gitu kan. Karena Betul. memang ya pengen rehat dulu gitu kan. Iya. Yang jadi pertanyaan gue tuh gini sih, ibaratnya kan ketika memecat Maurizio Sousa itu kan dadakan ya. Bahkan Maurizio Sousa kan sudah memulai proyeknya Iya. bersama Persib untuk Iya. musim ini kan ibaratnya kan. Bahkan Mauricio sebenarnya kaget. Ibaratnya ini apa yang dijanjikan sama Sintayong sehingga manajemen Persija itu benar-benar cut loss gitu kan. Iya. Cut loss Maurizio Sousa langsung all in ke Coach Sintayong gitu kan. Lucunya kan kalau nggak salah hari ini Mauricio memutuskan lanjut, besoknya interview lagi dia dipecat. Itu kan lucu, baru 1 hari ya. Padahal banyak sekali ya pundit-pundit yang membahas sepak bola Indonesia yang mengatakan ini banyak ya dominan gitu kan, mengatakan bahwa secara segi permainan ya Persija itu menjadi salah satu tim yang indah untuk ditonton gitu kan di bawah asuhannya Maurizio Sousa. Kok kenapa sekarang gamblingnya ke Sintayong? Pertama rekap CV ketika melatih klub ya buruk, ketika melatih timnas juga ya kita tahu masalahnya di mana gitu kan, otomatis kan adanya gesekan ya. Kalau menurut gue ya bisa jadi mungkin aja nggak bocor kan, ya bisa jadi kemarahan Sintayong dengan pemain-pemain dari diaspora kita ya itu kan bisa jadi lebih dari bentakan-bentakan atau secara verbal gitu kan. Bisa jadi ada kekerasannya kita nggak tahu, ada gestur-gestur misal membanting meja, membanting kursi juga kita nggak tahu, sehingga ini keputusan yang tepat diambil oleh Pak Erick Thohir, di mana kita bertanya-tanya, loh kenapa Pak Erick Thohir seberani ini memecat Coach Sintayong gitu kan ya, karena mungkin ya di dalam ruangan yang kita tidak tahu ternyata perpecahannya ya separah itu kan. Gue lebih ya kalau untuk gebrak meja itu udah biasa. Boyan Hodak kemarin marah sampai gebrak meja kan, gebrak meja kepada para pemain karena lagi title race pemainnya kayak gitu. Bahkan itu ada ngajak Persib kan Mempublikasikan. naruh kamera kan di situ kan, dan tersebar juga. Kemudian setelah itu Boyan Hodak diwawancara, ya pemain kalau mentalnya juara harus kayak gitu kan. Kaget Persib yang katanya mau juara kayak gini mainnya, saya jadi emosi. Dan pemain pada saat itu kan Mark Locke nenangin kan, jadi ya menang dalam pertandingan itu, menang gitu ya wajar. Nah kalau misalkan Sintayong kayak gitu juga, menurut gua ada hal yang lebih dari gebrak meja. Pasti. Menurut gua karena kabarnya kan ada kontak fisik di Ulsan HD, yang kenapa dia disanksi selama 1 tahun ini gitu kan.
Betul, ini yang paling kocaknya lagi gini ya. Ketika Persija sibuk klarifikasi kan masalah sanksinya Coach Sintayong, bahkan di sini kan poinnya ditegaskan pertama yang tadinya 10 tahun ternyata cuma 1 tahun. Yang tadinya ada spekulasi bahwa kenapa Persija mengontrak Coach Sintayong, ternyata larangan ini kan cuma berlaku di region atau di wilayah sepak bola Korea doang gitu kan. Di luar itu kan masih bisa untuk melatih gitu kan. Ibaratnya kan di sisi yang lain sejak day one Coach Sintayong jadi pelatih Persija aja yang gue sering lihat di media sosial ya itu fokusnya udah iklan-iklan endorse aja ibaratnya kan. Iya. Jadi ibaratnya Sintayong itu mendapatkan durian runtuh dan dia memanfaatkan kehadirannya di Indonesia di mana engagementnya kan gede ya, bahkan ketika awal-awal diresmikan menjadi pelatih Persija saja kan udah ke podcast-podcast ke Vindes juga waktu itu kan ya. Ini bener-bener kalau gue jadi manajemen Persija sih udah ketar-ketir Ya aja. selain itu kan dia memiliki dua jabatan ya Sintayong. Pertama jadi pelatih Persija, kedua jadi dirteknya Mini Soccer Indonesia kan. Dia kan jadi resmi jadi dirtek Mini Soccer Mini Soccer Indonesia Indonesia, kan, iya. sama Pak Dudung ya, ditunjuk oleh Pak Dudung langsung. Dia double job di sini selain iklan-iklan. Job yang pasti ya jadi dirtek dapat gaji dong dari Mini Soccer. Pasti. Yang kedua dapat gaji dari Persija gitu Oh, kan. berarti dari Persijanya juga tidak apa ya, tidak mengkhawatirkan hal tersebut ya. Ya otomatis kalau berani ngegaji gede Coach Sintayong fokusnya harus ke Persija semua dong. Ya kalau jabatan sebagai dirtek kan ini sama seperti Boyan Hoda kan technical advisor, artinya hanya menyarankan saja, jabatan-jabatan formalitas lah menurut gue seperti itu ya. Tapi ya tetap jabatannya dua karena ditunjuk langsung dan ada press conference ya kan. Ya tadi ketika habis nonton Persib kan diresmikan oleh Pak Dudung. Iya. Ini jadi Coach Sintayong jadi technical advisor Mini Soccer, cabang Mini Soccer yang baru karena kabarnya 2027 kan ada Piala Dunia Mini Soccer dan Iya. Indonesia masuk kan. Itu artinya Sintayong akan kerja di situ. Artinya kan bantu talent scouting untuk juga gitu. Ini ibaratnya ya tidak menutup ini ya, tidak menutup kemungkinan bahwa kenapa Coach Sintayong bisa semulus itu karirnya di Indonesia gitu kan, karena legasi sebagai pelatih timnas juga kan namanya masih wangi ya sebenarnya. Iya, brandingnya berhasil. Iya, brandingnya personal ya, brandingnya berhasil. sangat dicintai sama supporter timnas gitu Iya, kan. ya kan. Kenapa gue katakan personal brandingnya berhasil? Coach yang kritik coach kan diserang. Iya, betul. Iya, Sintayong bagus di sini. Apa yang sudah dia menangkan? Iya. Coach kan kritiknya seperti itu. Ya dia ngelihat dari hasil dong. Dan ternyata dikritik dan juga dihujat habis-habisan coach kan. Dan hanya coach yang berani kritik Sintayong. Nah, kita juga ya, gue termasuk gue pribadi ya, gue juga benar-benar ngerasa bersalah sama coach sih, karena ketika coach menggembar-gemburkan bahwa kalau kan statement coach yang paling keras itu gini, kalau Indonesia pengen lolos Piala Dunia pelatihnya harus diganti orang Belanda. Coach kan sering menggaungkan narasi seperti itu kan ya, karena memang mungkin ya coach kan tahu masalah di balik layarnya seperti apa gitu kan. Sedangkan kalau POV coach sendiri, lu milih STY dengan pemain lokal atau lu memilih mengganti STY dan mengoptimalkan pemain diaspora yang sudah terlanjur pindah ke warga negaraan gitu kan. Waktu itu kan hangat-hangatnya Emiliano dan juga Mishilder yang jadi serangan Coach Sintayong ya, tidak benar-benar tidak mengoptimalkan Mishilder dan juga Emiliano ini kan waktu itu kan. Kalau nggak salah statement coach itu apa bedanya STY sama Patrick Kluivert? STY 6 pertandingan 6 poin, Patrick Kluivert kalau nggak salah 3 atau 2 pertandingan 6 poin. Itu kan Iya. lebih bagus ya. Dari situ kan diserang lagi. Kan cuma Coach Pandit dari situ kan keluar si paling Belanda. Iya. Kemudian Coach membuat statement lagi, bukan berarti lu Belanda lu aman kata Coach kan. Seperti itu karena nggak ada jaminan juga ketika tetap di STY kita terus menang gitu kan. Iya, tidak. Karena ada salah satu momen kita gagal di RSTY kan ketika playoff Olimpiade melawan New Guinea. Iya, betul. Ilaix Moriba Iya. kan kalah juga di Paris. Padahal itu kalau ini lanjut ke Olimpiade Paris ya. Olimpiade Paris dan itu ada satu chance kita ke Piala Dunia lewat Olimpiade juga Iya. gitu kan kalau juara di Olimpiade gitu kan. Ternyata waktu itu ya emang kalah posur, padahal sebelumnya kita habis menang lawan Korea ya. Dan kalahnya juga tipis kan cuma 1-0 kan nggak salah. Betul, ini juga emang bener-bener ya, padahal ya sampai-sampai coach Justin itu kan waktu nonton di Australia kalau nggak salah yang diserang Iya. sama fans timnas tuh, waktu itu kan sama Panji juga, ibaratnya sama kan. Sastra ya. Sama Sastra juga sampai dibully habis-habisan ya, bahkan waktu itu kan coach Justin itu mengatakan bahwa
Gue tuh setuju bahwa timnas kita dilatih sama pelatih berdarah Belanda gitu kan. Tetapi kenapa harus dapat Patrick Kluivert? Ya itu karena memang sudah tidak ada nama lagi. Iya, betul. Dari awal kan pengennya Van Van Bronckhorst Bronckhorst, apa segala macam. Tetapi ya kita harus tahu diri loh, kita Indonesia. Kita tidak punya daya tarik yang begitu besar sehingga seorang Van Bronckhorst pengen latih kita tuh kita tidak punya nilai jual gitu betul. kan. Kemudian Simon Tamata juga kabarnya kan menolak juga kan. Dan terakhir ya Patrick Kluivert karena memang pilihannya Patrick Kluivert. Pada saat itu John Hedman juga nolak. Iya betul. Gitu. Dan memang ada offer ke John Hedman, tapi John Hedman nolak pada saat itu ya Patrick Kluivert pilihan terakhir juga. Iya. Kemudian ya bagus menurut gue PSIS ganti. Hasilnya sama juga. Iya. Kenapa? Karena misalnya kayak gitu. Ketika sudah ribut sama Sintayong, hanya Iya, beruntun. beruntun Kalau juga. misalnya nanti timnas bisa lebih hancur lagi. Hancur lagi. Berarti ya ini menjaga motivasi pemain timnas untuk tetap bermain ya. Ya buktinya ketika perombakan besar-besaran Elkan Bakun mau turun lagi gitu Iya. kan. Dan pemain-pemain kayak Belanda kayak Kevin Verdonk kan ini menjaga semangat dari pemain-pemain diaspora kita kan. Kalau berlarut-larut ada konflik di internal gitu kan ya jangan-jangan nanti yang semangat membela timnas jadi ragu-ragu atau menyesali keputusannya pindah ke warga negaraan kan kita juga nggak tahu kan. Betul. Dan sekarang yang paling membingungkan itu ada di Persija ya. Spekulasi-spekulasi blunder sepertinya sudah mulai muncul ya. Ya, tapi kita tidak tahu apakah tujuan memang Persija mengontrak STY itu karena memang fokus ke grassroots atau ke akademinya. Kita tahu ya, tapi sejauh ini Persija itu belum pernah menjual produknya sendiri dari akademi dengan harga yang sangat mahal menurut gua. Harusnya di era Sintayong bisa lebih optimal lagi gitu. Oh ya, peningkatan pemain akademinya ya sini ya. Betul, karena memang ya memang cocoknya seperti itu sulit kan untuk kompetitif di Liga 1 sekarang itu sulit untuk bersaing tanpa mengurangi rasa hormat ya. Ya kalian juga harus memperhitungkan pelatih-pelatih lain dari klub-klub lain Betul. gitu kan karena mereka yang lebih pengalaman. Pelatih sekarang di Liga 1 pelatihnya Dewa, pelatihnya Persib, pelatihnya Persebaya, pelatihnya Borneo, rekam jejaknya itu lebih ngeri dan mereka megang klub tidak megang timnas artinya lebih tahu. Jujur ya penandatanganan baru seperti Bernardo Tavares sekarang mantan pelatih Borneo pindah ke Malut. Iya. Malut dengan keuangan yang oke banget mau jadi apa Malut dengan pelatih yang bisa mepet Persib. Kemudian juga Rekering pelatihnya Dewa, pelatihnya Bali United juga. Sepertinya memang CV-nya bagus-bagus gitu kan. Dan sekarang kalau nggak salah Dewa atau pelatihnya Bali itu pelatih yang bawa Buriram treble bersama Simpati Nama gitu kan Betul. dan membawa China Police atau apa lupa lah di klub Irlandia sama back to back gitu kan lebih mengerikan lagi gitu kan. Ibaratnya klub-klub lain di liga kita itu ya berikut Persib ya ketika mendatangkan Bojan Hodak gitu kan. Iya, sekarang aja Persib ganti lah nggak Bojan Hodak, Igor Tolik. Iya. Igor Tolik kan asisten pelatih hat-tricknya Persib Iya. gitu kan ya sama CV-nya lebih mengerikan lagi gitu kan. Yang paling lucu itu anjir kita kehilangan sosok Mario Sousa gitu kan. Ini kan kerugian besar ya Ren, ya. Iya pelatih Flamengo loh. Iya, ibaratnya Gitu. apalagi secara permainan ya kalau diadu CV sama Sintayong jauh Sintayong kalah. Bagus ya. Gua yang nonton Persija di musim kemarin di bawah Souza itu waduh mainnya benar-benar Joko Bonito banget full attack dan itulah paling menghibur itu benar Persija karena kalau nonton Persib boring nonton Persib Bandung itu boring banget nonton Borneo sama Persija itu paling menarik Iya. karena di situ ada Peralta yang ngatur bolanya indah banget. Kalau di Persija ketika Brazilian main bareng itu keren banget cara mainnya keren banget seperti ngeliat Prancis kalau ngeliat Persija di musim kemarin full attack dan salahnya kan lemahnya di defense ketika sudah ngebobol 2 gol dibobol 3 gol itu kan just lose the game dan ujung-ujungnya Persija gagal juara karena itu minusnya ada di pertahanan kan di musim kemarin. Bahkan Rido kan ribut sama Tubarau kalau nggak salah gara-gara kebobolan Rido emosi ke Tubarau kan gara-gara Tubarau terlalu ke depan ketarik. Terus tuh barangnya yang nyentak ke Rido lagi Iya, kan itu kan sampai klarifikasi bahwa ya itu wajar gitu kan. Aja. Ya bahkan yang klarifikasi Ridonya kan karena tuh barangnya diserang sama Ventimnas Betul, kan. karena memang Rido harus speak up dia kapten. Iya, Dan betul. dia kan jabatannya lebih tinggi dari Jordi Amat di Persija kan yang kapten utama Persija ya Rizky Rido gitu kan. Ya bahkan di eranya Mario Sousa gol indah yang masuk Puskás itu datang dari Rizky Ridho. Ibaratnya se-entertain itu loh permainan dari Persija gitu kan. Laga Persija putaran kedua ketika Persija kalah 2-1 lawan Persib itu sebagai orang yang ngedukung Persib deg-degan. Dan peluangnya banyak banget kanan kiri Alano di kanan, Aladin di kiri, di tengahnya ada Maxwell. Persib itu main benar-benar low block strategi yang benar-benar low block.
nggak ngapa-ngapain kan selama 80 menit setelah dapat 2 gol. Persib bahkan striker Baros itu suruh ke kotak penalti, sama seperti ketika Inggris Harry Kane lawan Argentina seperti itu kan. Waduh, Persib benar-benar ingin nyoba menyerang, masukin Kurzawa, cedera Kurzawa, otomatis bertahan lagi karena Persija kanan kiri tengah. Iya, beruntung juga penampilan Teja Pakualam di pertandingan tersebut bagus banget karena banyak sekali shot. Persib menang 2-1, shot on target berapa? 2. Shotnya cuma 3 dan tiga-tiganya dari Adam Malis. Itu kan 2-nya gol. Persija kalau nggak salah 11 atau 12 shot dan on targetnya 8 kalau nggak salah. Di pertandingan itu mainnya bagus banget gitu kan. Dan pada pertandingan tersebut kan dua strategi sepak bola bertanding, Persib dengan full defense, Persija dengan full attack, dan buktinya Persija menjadi tim paling subur dengan gol terbanyak Liga 1 musim kemarin. Persib menjadi tim paling kuat karena jumlah kebobolan paling sedikit. Ini vibe-nya kayak final Liga Champion ya, PSG sama Arsenal gitu kan. Yang menjadi pertanyaan kan Bambang Pamungkas jabatannya Dirtek ya kan ya. Kan Dirteknya itu seorang striker ya ibaratnya kan. Ya, gue tuh jujur ya pernah suka sama Persija itu era trionya itu Greg Bambang sama satunya itu lupa pemain Ismen Sofyan itu kan, trionya kan itu kan. Permainannya itu gila banget meskipun sebagai fan Persib gue tuh menikmati permainan Persija era itu gitu kan. Jadi kalau jadi bahan pertanyaannya ya kan deteknya Bambang Pamungkas seorang striker ngerti bola gitu kan, kenapa progres bagusnya Mario Souza ini yang entertain banget dan cuman sedikit dibenahi defense gitu kan, otomatis kan ini momentum yang pas ya, pasnya gini Persib setelah hat-trick apalagi ya coachnya Bojan Hodak itu rehat dulu digantiin Igor Tolik kan ada kesempatannya. Bisa jadi Persib ini sedang regenerasi atau restrukturisasi squad gitu kan. Nah, sedangkan Persija itu kan sudah lebih matang bersama Mario Souza. Kalau mau ngincar juara itu ya momentumnya pas harusnya. Iya, jadi pertanyaan gitu, ngapain rombak? Yang namanya perombakan squad itu kalau klubnya hancur. Betul. Ini kok klub finish di posisi 3 rombaknya total. Kan aneh gitu kan. Dan kalian tahu masalahnya itu ada di defense. Persib masalahnya itu ada di finishing musim kemarin, makanya mereka beli Ragnar Poratmaher, Mariano Peralta, Barca Sekulic, top skornya Liga Montenegro gitu kan didatangkan. Kemudian juga Persib kan dapat pemain-pemain bagus itu karena relasi kan. Ada salah satu pemain Gakuto Notsuda, yaitu mantan anak didiknya Vlado kan jadi pelatihnya BG Patung di Thailand musim kemarin, jadi head coach. Vladimir Pujovic kan cita-citanya pengen latih Persib tapi pengen di klub lain dulu lah karena Persib sekarang lagi bagus. Enggak, karena sekarang Persib punya Bojan Hodak kata Vlado. Ya udah, pelatihnya BG Patung. BG Patung kan 4 besar di Liga Thailand kan. Pemain bagusnya diambil Persib, rekomendasi dari Vlado gitu kan. Jadi dapat pemainnya bagus. Nah, kalau Persija udah dapat pemain bagus plus pelatihnya bagus, kok dibuang? Ini kan aneh. Dirombak sama Coach Sintayong, di mana kita tahu Coach Sintayong itu bermain bertahan, itu mau menjadi apa Persija bertahan. Dan sekarang Persibnya ganti kan, Persib main menyerang kan, menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan pemain yang didatangkan, bermain full attack Persib, jadi ganti untuk musim depan. Dan tapi kan Sintayong janji dia akan bermain menyerang kan, tidak bertahan di Persija gitu kan. Ya kita tinggal tunggu saja jadi seperti apa, karena dari rekam jejaknya Sintayong itu tidak pernah bermain menyerang ketika di Korea, ketika nanganin tim lah. Gitu betul kan. Karena ya filosofinya emang bertahan ya kalau untuk ini kan, karena kan mengandalkan counter attack gitu kan kalau untuk Coach Sintayong. Berarti ketika Coach Sintayong mengatakan seperti itu, otomatis pressure-nya udah terasa dari sekarang ya. Ya ibaratnya kan pressure tuntutan dari The Jackmania ini kan udah dirasakan sama Coach Sintayong gitu kan. Apalagi sekarang Jackmania ganti ketum baru ya. Ketum barunya Jackmania sekarang CV-nya kan seperti ketum Viking. Ketum Viking kan DPRD ya, kantor bias itu DPRD. Sekarang juga salah satu milik jabatan di kementerian lah kalau nggak salah, ketum barunya Jackmania gitu kan. Berarti sekarang selain sepak bolanya maju, dari sisi supporternya saja udah maju ya, karena udah maju. Berharap maju dengan ketum yang baru ini dengan CV yang bagus. Kenapa? Karena official statement kemenangan dia ketika pemilihan umum kemarin. Jadi saya berharap Persija tidak akan bersinar di Indonesia, saya akan membuat Persija bersinar di dunia katanya. Itu adalah pidato kemenangan dia setelah ditunjuk menjadi ketum Jackmania yang baru gitu kan. Nah, kemudian juga kan pastilah ada head comment di kolom komentar dari Boboto, entah itu siapa. Ada yang balas salah satu Jackmania, jangan remehkan orang ini, CV-nya bagus, dia pernah di kementerian, pernah di DPRD gitu kan.
Ya justru itu CV yang nggak nyambung ya. Maksud gue kan ibaratnya kalau dulu ketua supporter itu kan ya dilihat dari militansinya gitu kan, dari masa yang dia miliki gitu kan. Kalau sekarang kan ketika ketum dari supporter ini memiliki rekam jejak di government, di politik gitu kan, otomatis ya secara pikiran ya mungkin lebih inilah lebih luas lagi gitu kan, lebih visioner lagi apa segala macam. Kalau belum apa-apa janjinya udah seperti itu ya ini merepresentasikan The Jack yang Jumawa Betul, anjir sama. Pak ketum sama supporternya sama. aja. Atau biasanya ditanya siapa? Jadi apa ya? Kayaknya Persib itu official partner media, ketua Viking itu sudah di briefing. Heeh. Jangan terlalu banyak omong. Kalau biasanya selalu benar-benar orang dia tuh tidak ya low profile lah dia Iya. DPRD gitu. Tapi omongannya itu selalu merendah untuk Persibnya itu sendiri gitu. Iya. Bahkan ketika menanggapi putaran kedua Persija yang harus pindah ke Iya. home base ke Samarinda. Samarinda gitu kan pada saat itu. Jadi Kang Tobias itu tidak ngejudge Persijanya gitu. Dia cuma ngegaris bawahi yang harus kita ingat Stadion Gelora Bung Karno itu milik semua orang Indonesia, Nah. bukan milik Persija gitu kan. Ya sangat disayangkan juga. Jadi tidak norak seperti omongan-omongan Iya. ketum yang lainnya, tidak seperti ketum The Jack yang dulu ngomong back to back itu hal biasa. Hat-trick baru luar biasa. Persib hat-trick undurin diri. Dan gitu. Ini kan lucu gitu kan. Kalau Tobias ya back to back ya alhamdulillah kita bisa back to back. Bali juga sudah bisa gitu kan. Kita harapkan tim yang lainnya juga bisa seperti itu gitu. Betul ya. Ketika CV-nya itu di pemerintahan ya otomatis ya delegasinya ya ibaratnya Iya. komunikasinya Dan juga kan tadi baik gitu. kalau Kang Tobias kalau nggak salah dia itu waktu jadi supporter anak buahnya Ayu Betik kan. Iya. Itu dia karir politiknya bagus kemudian juga anggota Viking setuju jika ia yang jadi ketum gitu kan. Ketumnya gitu kan. Dan lagi-lagi ketika Persija berupaya untuk menjiplak jalannya Persib ya gagal total ujung-ujungnya gitu kan. Iya, bahkan sekarang keliru terkecoh gitu. Betul ini waduh benar-benar karena kalau pressure dari The Jackmania ya satu pertandingan saja itu nyawa STY jadi terancam. Masih ada tagar out sama seperti Souza nanti. Tahun pertamanya bersama Persija 2 match sama Persib kalah terus kan gitu. Kayaknya bisa-bisa Sen setelah misalkan nanti Coach Sintayong dipecat ya kayaknya Persija ini akan mengalami susah nyari pelatih. Iya, gue sih Karena pelatihnya nggak mau. nggak nyari pelatih, snowballing effect bang bisa bang. Karena dari skema transfernya uang yang dikeluarkan dan juga proyek perombakan kalau finansial kuat. Karena Sintayong ambilnya di setengah putaran dipecat. Iya. Perombakan dari awal musim harus dirombak lagi di pertengahan musim. Betul. Itu kan memerlukan uang yang sangat banyak gitu kan. Ini bisa rugi banget Persija. Ya belum lagi uang untuk STY kan udah pasti harus dibayar sampai kontrak Betul, habis kan. betul. Bahkan itu uang yang terbakar Iya. sia-sia. Dan kontraknya habis itu kan STY 3 tahun artinya sampai 2028. 2028 itu adalah Pilgub DKI. Nah, betul. Ini yang menurut gue jadi snowballing effect. Iya, Kenapa? Pasti lawannya Pramono periode kedua mungkin APBD yang Iya. digunakan ke Persija, aliran dananya segala macam pasti. Ini belum dari Pramono juga Betul, ya. betul. Kan? Dan ya ini ya lagi-lagi nanti lawannya Pramono itu ya pasti mengkampanyekan Persija gitu. Kang Emil lagi, Kang Emil yang tendanya APBD kemana jalurnya pasti dia akan menjadi alat politik Pasti. bagi kompetitornya Pramono gitu kan. Pasti nyerangnya lewat situ karena itu yang paling sensitif di warga Jakartanya gitu kan. Ya karena warga Jakarta yang milih kan bukan ya benar-benar dari warga Jakarta gitu kan. Yang Ya, merasakan apa? iya, dan juga mereka adalah The Jackmania gitu kan. Kenapa warga Jakarta yang tidak dukung Persija? Ya karena mereka cuma perantau gitu. Iya, yang bukan asli domisili Iya, ini ya. domisili situnya gitu kan. Ini benar-benar waduh parah banget kalau sampai ya mungkin Persija itu akan maju akan bangkit lagi ya harus melalui proses bangkrut dulu sih Menurut kayaknya. gue sih kalau misalkan dibeli ya, jadi dibeli sama salah satu investor dari Arab. Wah, ini bakal Kan kabarnya kan ada tiga ya yang masuk ke investor Arab itu Persib, Persija sama Dewa atau Bali lah. Kalau Bali kan mereka nggak butuh duit, mereka udah banyak duit. Bali kan klub terkaya gitu kan. Kalau nggak salah salah satunya Dewa yang dilirik sama Habibi Arab gitu kan. Bahkan Persija Jakartanya ngejual jis kan ke kalau nggak salah Hyundai lah. Kalau nggak salah ke Hyundai itu ada campur tangan ke Emirates kalau nggak salah. Wah, bahkan Emirates Akan ganti nanti nama JIS itu nggak akan pakai nama JIS lagi, akan pakai nama Emirates kalau nggak salah. berarti di take over diakuisisi Di take over. sama Emirates ya. Betul.
Jadi ini berarti kepemilikan sahamnya yang berarti akan Iya, akan semua. dibeli betul. Semua pasti akan dibeli secara keseluruhan perusahaannya akan berganti nama gitu kan. Ya. Mungkin ya jajaran direksinya semua Nah, akan betul. diganti. Gue sih berharapnya jajaran direksinya itu ya orang-orang yang paham sepak bola, apalagi ya kalau investornya dari Arab gitu kan, otomatis ya yang diturunkan juga perwakilan dari si pemegang sahamnya ini kan. Iya, Pak. Karena kalau selama dipegangnya sama orang-orang yang selama ini berputar di Persija, ya seperti gue sering katakan, mereka itu orientasinya kerja gitu kan. Datang gajian pulang, nggak ada rasa memiliki pengen Persija maju, sehingga carut marutnya di internal nggak pernah kemana-mana Iya. gitu kan. Ya kayak Persib kan ngambil Boyan Hodak diborong semua talent scouting yang dipercaya Boyan Iya. Hodak masukin Stanley baru, kemudian juga dari tenaga medis orangnya Boyan Hodak juga gitu kan. Bang, mungkin orang Indonesia tidak teruji dari segi disiplin dan Betul, juga yang pasti. lain-lainnya gitu. Ya, itu juga di sepak bola Eropa juga kan seperti itu ya. Ketika misalkan Jose Mourinho ke Real Madrid, otomatis kan gue pengen ini bawaan gue semua, ACC enggak di ACC ya baru masuk gitu kan. Iya, dan Persib sudah melakukan hal tersebut. Di Persija sepertinya kan orang-orang sendiri lah masih menggunakan adat seperti dulu ya. Ya Persib juga sama dulu gitu kan. Ya buktinya dirteknya masih Pak Janur gitu kan. Masih orang-orang Persibnya itu sendiri gitu kan. Masih ada Tapi semakin kesini Persib semakin belajar bahwa ada posisi-posisi yang benar-benar non teknis tapi tidak bisa dipegang oleh orang kita gitu kan. Ada yang lebih bagus. Ngomong ke pelatih ya, itulah kenapa Boyan udah jadi technical advisor gitu kan. Jadi setiap keputusan ngambil staff ini ya rekomendasi dari Boyan Hodak itu sendiri gitu. Betul, ya kalau kita mau belajar dan ingin meningkatkan level kita ya kita harus mengambil ilmu dari luar dong gitu kan. Betul, karena kan manajemen Persib juga ngomong kaget ya, kaget banget berkompetisi di Asia itu kaget banget. Kagetnya karena peran dari pelatih dan staff ketika ke Thailand makanannya beda ya, pelatih dan juga staff yang orang-orang Kroasia ini protes kalau makanannya diubah protein dan juga yang lain-lain itu akan ngaruh. Oh, di manajemen Persib sepenting itu jadi gitu. Betul ya, semoga saja ya harapannya sih ini kan pertaruhan besar Sintayong ya. Kalau Sintayong gagal di Persija, ya Karir sebagai pelatih udah tamat dong. Ya balik lagi ke Korea nggak mungkin, apalagi Korea itu fanatismenya lebih besar daripada kita tuh. Ketika timnas pulang aja dilemparin telur ya, Sintayong kan pernah dilemparin telur aja. Dan juga masalah ini ya sanksi ini kan udah masuk ke SKC kan nggak mungkin walaupun memang 1 tahun selesai sanksinya itu sudah selesai nggak mungkin dapat karena gengsi orang Korea citranya jelek, gengsi klubnya kayak ibaratnya wah lu ibaratnya contoh ya, lu mempekerjakan predator anak. Di Korea di K-drama kan seperti itu gitu kan. Ini wah pernah ribut sama pemain, CV-nya jelek nggak bakal mungkin. Ya gue tebak aja Mas Arif Sintayong akan ngisi film-film Indonesia yang mengadaptasi film Korea. Jadi cameo ya. Cameo ataupun jadi bapak-bapaknya pasti. Kan karena dia sudah memiliki rekam jejak main film juga kan. Yang syutingnya di Lembang kan. Itu. Oh iya, bola atau apalah di Sumpah juga kan itu ya. Horor bola. Pasti dia tuh banyak job di sini. Ya pasti ibaratnya ya netep di sini juga ya. Ya karena mata pencahariannya ya cairnya berasnya di Indonesia gitu. Apalagi sekarang. Jadi pelatih Persija gajinya sama mungkin kayak di timnas, jadi technical advisor di mini soccer juga. Apalagi punya SSB apa segala macam. SSB juga. Kemudian endorse JJ punya podcast mungkin nanti jadi podcaster. Jadi. Benar-benar ya harapannya sih jangan sampai sesuai prediksi kita. Semoga saja ya Coach Sintayong bisa perform gitu kan. Karena ini demi kebaikan sepak bola. Ya gua harapin tadi Sintayong bisa mengakomodir membina bibit muda Persija karena Persija terkenal dengan akademinya gitu kan. Sintayong itu pilihan yang tepat, tapi diarahkan yang benar gitu kan. Daripada banyak pemain udah kasih rebut pemain-pemain muda aja gitu kan. Karena itu juga nanti akan Persija ngerasain keuntungannya dari segi uang walaupun prestasi sulit. Iya betul ya, at least ya ada satu hal yang baik ya dari penjualan pemain akademi ya, citranya kan jadi pabrik pemain berkualitas gitu kan. Itu kan ya tidak buruk juga. Iya ya, ada piala yang lain, I-League Cup mungkin bisa. I-League Cup juga hadiahnya ke Shopee Cup atau tetap stay ke 3 besar, bisa ke ACL juga, bisa jadi gitu kan. Apalagi kalau misalkan ternyata Sintayong bisa membina pemain muda Persija kemudian bisa sampai juara, itu kan prestasi tersendiri yang lebih besar lagi, bahkan belum ada. Terus selain Rahmat Darmawan dengan Persipuranya gitu kan, pemain yang benar-benar makai lokal kemudian juara gitu. Iya betul, juga tantangan untuk Sintayong ya saja. Betul, kalau bisa sih wah benar-benar aplaus banget untuk Sintayong gitu. Tetapi ini ada salah satu berita di mana Sintayong sebut Piala Presiden mengganggu persiapan Persija Jakarta. Ini dulu gimana? Iya, ya, kalau ini
Sintayong itu kan tadinya pengen nurunin pemain EPA, tapi gara-gara tuntutan Jackmania tidak jadi. Dan juga kan tadi ingin ikutan Persib. Persib udah ngumumin dulu kita nggak jadi tesnya di Thailand gara-gara ada Piala Presiden. Iya. Sintayong ngomong Persija tetap ke tesnya ke Thailand. Sekarang ngomong nggak jadi tesnya ke Thailand gara-gara harus Piala Presiden. Iya. Itu kan, jadi mengganggu untuk TC di luar negeri gitu kan bagi Persijanya itu sendiri ya mungkin skemanya Persija nggak jadi kan. Mereka ingin TC ke Thailand nggak jadi gara-gara harus tampil di Piala Presiden gitu. Ini udah kerasa ya beban berat yang dipikul sama Sintayong gitu kan. Berarti ya satu hasil pertandingan juga ini menjadi pressure tersendiri ya. Iya pasti, apalagi nanti di Piala Presiden tidak lolos grup ataupun kalah gitu kan. Tapi harapannya sih Persija ya jadi salah satu nggak Bener juga ya. karena pemain utamanya kan pada nggak ada dipanggil di timnas. Donitri, Rizky Ridho, Iya. Nadeo, kemudian juga Jordi Amat, Raihan Hanan dipanggil ke timnas juga sama seperti Persib, gitu kan. Bedanya Sintayong pakai pemain asing yang baru dia beli. Iya. Kalau Persib pakai pemain asing yang dari musim lalu. Iya, gitu kan. jadi tidak ada proses adaptasi ya kalau untuk Persib ya. Sedangkan kalau untuk apalagi Dan ya pemain Epanya Persib yang main di Piala Presiden itu main di musim kemarin juga, gitu. Jadi udah terbiasa main dengan tim senior. ya chemistry-nya udah Iya, dapat lah gitu. Kan kemarin juga menang 1-0 itu mainnya benar-benar indah banget ya. Untuk Persib, kenapa hanya 1-0? Karena baru debutan, strikernya baru debut, wingernya baru debut, banyak peluang yang kombinasi gagal gara-gara chemistry lah. Kalau ini jadi Persib akan mengerikan untuk musim depan. Apalagi menang itu kan melawan Arema ya. Ibaratnya kan ini lawan yang lumayan inilah selevel lah gitu biasanya. Betul ya. Iya, dan Arema kan ini ya rajanya Piala Presiden ya. Mereka kan hat-trick Piala Presiden, 3 kali berturut-turut Piala Presiden gitu. Dan Arema tidak main-main ya, menurunkan skuad utamanya gitu kan. Termasuk Gustavo Franca juga gitu diturunkan. Sebenarnya jangan sampai Persija lengah nanti keburu kesusul lagi sama kebangkitan Arema aja di Liga 1 kan. Iya, sepertinya Arema memiliki chance besar untuk juara lah di Piala Presiden kali ini gitu. Ya tim Indonesia Persija, Arema, Persib sama-sama kuatnya gitu karena tidak main-main menurunkan skuad utama juga. Ya tadi seperti Sintayong, Persija juga akhirnya tidak menurunkan EPA, menurunkan pemain utamanya juga walaupun ini jadi banyak kali debutan ya. Pemain baru ini pasti akan debutan semua gitu kan. Sama seperti Persib juga. Namun bedanya pemain intinya Persija kan pada ke timnas sama seperti Persib. Padahal dua-duanya dia dirugikan sama timnas ya. Iya, yang Arema memakai full squad kemarin. Persib 7 pemain utamanya di timnas, itu bukan squad utama Persib kemarin dan mainnya udah bagus banget. Ya, apalagi 1-0 berarti hasil yang benar-benar di luar ekspektasi ya. Dan benar-benar bagi-bagi menit bermain ya. Dia Marks dapat menit bermain, hasilnya dapat menit bermain, Tanamal dapat menit bermain, Arema juga sama. Bahkan Arema memainkan 2 mantan pemain Persib ya. Mainin Robby Darwi sama Alfredo Dewangga. Iya. Main di reuni. Jadi habis match itu ya happy vibe-nya happy ya. Memang ini pramusim juga gitu kan. Betul. Ajang dari reuni juga ya. Iya, baru minggu kemarin ke Arema langsung main lawan Persib. Iya. Benar-benar menarik banget ya. So ada yang mau dibahas lagi nggak nih saya? Sudah sampai di sini ya. Kali ini. Masih ada banyak beberapa berita mungkin akan kita bahas karena Di next sepertinya untuk minggu-minggu ini akan bahas sepak bola Indonesia ya karena ada Piala Presiden dan juga AFF juga gitu. Betul. Ya, lagi pada libur semua sekarang gitu. Di mana kita penasaran gameplay John Herman di AFF ini akan seperti apa gitu kan. Thailand lagi. Benar. Ya semoga saja bermain ofensif ya sama seperti di FIFA Matchday gitu kan. So mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam episode kali ini. Jadi buat teman-teman yang punya argumen ataupun opini, drop pendapat kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.